Hai teman-teman, perkenalkan saya Sofia Rizky. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai praktik baik penerapan scaffolding pada Zone of Promaximal Development atau ZPD dalam pembelajaran sejarah kelas 11 di SMA Negeri 8 Pontianak. Tugas ini dilakukan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan Indonesia. Nah, sebelum masuk ke dalam penjelasan, saya akan menjelaskan apa itu ZPD dan apa itu scaffolding. Apa itu ZPD? Istilah ZPD dikenalkan oleh Vygotsky. ZPD berkaitan dengan area belajar antara tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial peserta didik. Tingkat perkembangan aktual itu adalah kemampuan memecahkan masalah secara mandiri. Dan tingkat perkembangan potensial adalah kemampuan memecahkan masalah di bawah bimbingan orang dewasa atau dalam kolaborasi dengan teman sebaya yang lebih mampu. ZPD menggambarkan area di mana seseorang sedang belajar dan berkembang. Dengan bantuan orang lain, peserta didik bisa mencapai kemampuan yang lebih tinggi daripada yang bisa mereka lakukan sendiri. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai apa itu scaffolding. Scaffolding adalah bantuan atau dukungan oleh pihak yang lebih berkompeten, seperti guru, orang tua, maupun teman sebaya yang disesuaikan dengan kemampuan kognitif peserta didik. Scaffolding bertujuan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang awalnya berada di luar kemampuan peserta didik. Saat kemampuan peserta didik tersebut meningkat, maka semakin sedikit bimbingan yang diberikan. Selanjutnya, ada beberapa strategi scaffolding yang dapat diterapkan dalam pembelajaran. Yang pertama, yaitu dengan memberikan pertanyaan pemantik. Yang kedua, memberikan pemaparan atau penjelasan. Yang ketiga, dengan memberikan model atau contoh. Yang keempat, memberikan instruksi. Yang kelima, dengan memberikan petunjuk. Dan keenam, memberikan saran atau masukan. Strategi scaffolding ini dapat digunakan secara fleksibel dan dikombinasikan untuk menciptakan pengalaman belajar yang efektif bagi peserta didik. Dengan menerapkan scaffolding secara tepat, guru dapat membantu peserta didik mencapai potensi maksimal mereka dan membangun fondasi yang kuat untuk perkembangannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai ringkasan intervensi terkait penerapan scaffolding pada ZPD dalam pembelajaran sejarah kelas 11G SMA Negeri 8 Pontianak. Penerapan scaffolding ini diimplementasikan dalam peserta didik kelas 11G SMA Negeri 8 Pontianak pada model pembelajaran problem-based learning. Dukungan diberikan dengan tepat dan bertahap kepada peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang awalnya berada di luar kemampuan mereka. Mengapa perlu dilakukan scaffolding? Berdasarkan pengamatan yang saya lakukan sebelum pembelajaran, saya menemukan bahwa beberapa peserta didik masih belum berani mengemukakan pendapat dan pemikirannya. Kemudian, terdapat perbedaan tingkat kemampuan pada peserta didik dan beberapa masih kesulitan memahami materi dasar. Belum semua peserta didik terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Beberapa peserta didik masih mudah teralihkan konsentrasinya. Selanjutnya, tahap intervensi terkait penerapan scaffolding dalam pembelajaran sejarah pergerakan nasional di kelas 11G. Tahapan yang pertama yang saya lakukan yaitu dengan menentukan ZPD. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi tingkat pemahaman siswa saat ini dan menentukan area di mana siswa membutuhkan dukungan. Selanjutnya yaitu dengan analisis kebutuhan. Mengidentifikasi konsep yang saat ini sulit dipahami siswa dan menentukan strategi scaffolding yang akan diterapkan ini sangat penting. Nah, strategi scaffolding yang dapat diterapkan beberapa di antaranya yaitu pertanyaan pemantik. Diterapkan untuk mendorong siswa berpikir kritis dan mencari solusi. Selanjutnya, dengan pemaparan atau penjelasan. Maka dapat membantu siswa memahami konsep yang sulit dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan contoh yang relevan. Selanjutnya, yaitu dengan model atau contoh. Menunjukkan kepada siswa cara menyelesaikan tugas dengan memberikan contoh yang jelas dan struktur. Itu merupakan bagian dari model atau contoh. Selanjutnya, yaitu dengan memberikan instruksi. Memberikan instruksi berarti memberikan langkah-langkah yang jelas dan terperinci untuk menyelesaikan tugas. Kemudian, memberikan petunjuk.
yang artinya memberi arah yang jelas kepada siswa untuk menyelesaikan tugasnya. Dan terakhir, yaitu dengan pemberian saran atau masukan, maka akan membantu siswa melihat kesalahan mereka dan menentukan cara untuk memperbaikinya. Dalam pembelajaran yang saya lakukan di kegiatan pendahuluan, terdapat scaffolding yang saya terapkan, yaitu dengan melakukan pertanyaan pemantik. Saya sebagai guru mengajukan pertanyaan yang memandu siswa untuk berpikir secara kritis, sehingga mereka akan menyelesaikannya, dan ini akan mendorong mereka untuk berpikir secara mandiri. Dalam hal ini, saya memberikan pertanyaan pemantik kepada peserta didik, yaitu, menurut kalian, di masa penjajahan, jika di negara terdapat permasalahan, siapa yang akan menyadari dan merespon lebih awal? Rakyat yang terdidik atau rakyat yang kurang terdidik? Nah, dari pertanyaan ini akan memandu siswa untuk lebih berpikir secara kritis. Kemudian, di dalam kegiatan inti, tahap scaffolding yang saya lakukan itu yang pertama dilakukan dengan memberikan bantuan awal pemahaman konsep. Saya menyajikan slide deck interaktif untuk memvisualisasikan konsep sejarah pergerakan nasional, disertai dengan penjelasan dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan contoh yang relevan. Kemudian, saya juga memberikan instruksi dan petunjuk. Memberikan instruksi secara jelas dan terperinci pada tugas-tugas yang diberikan itu saya lakukan. Dalam pembelajaran, saya mengarahkan peserta didik untuk menerapkan pembelajaran berbasis permainan lempar dadu, di mana siswa yang mendapatkan dadu akan diberikan kesempatan untuk memaparkan pemahamannya sesuai nomor pertanyaan pemantik yang disediakan. Selanjutnya, yaitu tahap kolaborasi. Agar siswa dapat saling membantu dan saling belajar, siswa yang telah menerima dadu diberikan kesempatan meminta bantuan temannya atau memberi kesempatan temannya menjelaskan secara lebih detail. Di sini, scaffolding dilakukan antar teman sebaya. Nah, guru juga berperan memberikan bantuan bagi siswa yang masih perlu bantuan untuk kemudian membimbingnya. Namun, kemudian ketika terdapat peningkatan, maka bantuan sudah dapat dikurangi. Tahapan yang terakhir yaitu melakukan evaluasi dan umpan balik. Dilakukan dengan memberikan saran atau masukan yang positif dan konstruktif kepada siswa untuk membantu mereka memperbaiki kinerja mereka. Hal ini akan memotivasi siswa untuk terus belajar dan terus berkembang. Dari penerapan scaffolding di materi pembelajaran sejarah pergerakan nasional ini, terdapat beberapa hasil yang dicapai. Yang pertama yaitu mendorong pemahaman yang lebih dalam. Melalui strategi scaffolding, siswa didorong untuk memahami materi yang lebih dalam. Hal ini membantu mereka membangun landasan yang kuat untuk pembelajaran selanjutnya. Kemudian, hasil selanjutnya itu siswa menjadi lebih termotivasi. Scaffolding ternyata mampu membawa siswa merasa lebih percaya diri dalam menghadapi pertanyaan yang sulit. Dengan bantuan guru dan teman sebayanya, mereka dapat merasa bahwa pembelajaran itu memungkinkan untuk dapat dicapai. Kemudian hasil yang ketiga yaitu ternyata scaffolding yang diterapkan itu mendorong kemandirian. Salah satu tujuan utama pendidikan adalah untuk membantu siswa mandiri. Scaffolding dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan dan pemahaman yang mereka butuhkan untuk kemudian mengambil tanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri. Hasil yang keempat yaitu ternyata scaffolding mendorong keaktifan siswa. Scaffolding membantu siswa membangun kepercayaan diri dalam menyelesaikan tugasnya. Dengan perasaan terbantu dan didukung, siswa menjadi lebih nyaman dan mampu terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Oke, dan pembahasan yang terakhir yaitu mengenai pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Promaximal Development, khususnya pada materi pergerakan nasional di kelas 11 SMA Negeri 8 Pontianak. Di sini dapat dipelajari bahwa scaffolding adalah alat yang powerful yang dapat membantu siswa mencapai potensi maksimal mereka dan menjadi lebih mandiri dalam proses belajar. Dari sini ada beberapa poin yang saya pelajari. Yang pertama, diperlukan perhatian kebutuhan siswa. Setiap siswa belajar dengan cara yang berbeda, jadi penting untuk menyesuaikan strategi scaffolding dengan kebutuhan individual mereka. Yang kedua, mulailah dengan dukungan yang banyak. Nah, pada awalnya,
Berikan dukungan kepada siswa secara bertahap, kemudian kurangi ketika mereka mulai menguasai. Yang ketiga, berikan umpan balik yang konstruktif. Umpan balik positif akan membantu siswa tetap termotivasi, sementara umpan balik konstruktif akan membantu mereka belajar dari kesalahan mereka. Yang keempat, beradaptasi dengan perubahan kebutuhan. Kebutuhan siswa dapat berubah seiring waktu, jadi penting untuk terus menyesuaikan strategi scaffolding dengan kebutuhan mereka. Oke, sekian penjelasan mengenai praktik baik penerapan scaffolding pada Zone of Promaximal Development oleh saya, Sophia Rizky. Terima kasih.